Iya, Duk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Bu Ratna. Yang sudah hadir Bapak Kapuslat Pegawai ASN. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi semuanya. Baik. Pagi. Ya, selamat pagi Bu Erna. Baik. Pagi Bu Erna. Pembukaan kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS tahun 2021 akan segera dimulai. Selamat datang kami ucapkan kepada para undangan baik yang hadir di ruangan Pusat Pegawai ASN maupun melalui virtual via Zoom, meeting, maupun via YouTube channel secara live Jumat 29 Januari 2021. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah, Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sekjen Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Inspektur Jenderal Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PLT Kepala Badan BPSDM Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, para Widyaswara Pusat Pelatihan Pegawai ASN yang kami hormati, para Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, narasumber Ibu Erna Irawati Esas Empol ADM, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetisi ASN, Lembaga Administrasi Negara, para pejabat koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kemendesa PDT dan Transmigrasi yang hadir secara virtual via Zoom meeting maupun via live YouTube channel, serta para panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat kuasanya lah, alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat 29 Januari 2021 kita dapat hadir bersama-sama dalam mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan sekaligus pembukaan kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN. Kepada Bapak Dr. Andes Mulyadin Malik MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang baik ini, hari Jumat, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi kebijakan penyelenggaraan latihan dasar yang terhormat Bapak Sekjen Kementerian Pemuda dan Transmigrasi atau ini, para Dirjen Pembangunan dan Pedesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Dirjen Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kemudian yang terhormat Inspektur Jenderal atau yang mewakili Kepala Badan Pengembangan Informasi, PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Teristimewa para widyaswara di lingkup pegawai aparatur sipil negara Kementerian Desa. Dan yang terhormat para kepala-kepala balai di 8 regional yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia maksudnya, dan seluruh koordinator dan subkoordinator serta peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan dalam hal ini sosialisasi Latsar CPNS 2021. Teristimewa juga yang kami hormati narasumber hari ini, tentu kita tidak asing lagi, Ibu Erna Irawati, Esos Empol ADM. Terima kasih Bu atas kehadiran dan waktunya. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini merupakan hal yang penting bagi kami dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Ini tentu akan membawa manfaat yang besar bagi kami, diawali dengan sosialisasi. Kita ketahui bersama bahwa calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS diangkat dan ditetapkan oleh PPK serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. Namun untuk menindaklanjuti bagaimana keberlanjutan CPNS perlu dilakukan pelatihan dasar. Dalam hal ini yang sesuai dengan zaman sekarang, masa pandemik, tentu pelatihan dalam masa prajabatan untuk dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme, kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Ini tentu dilakukan dengan cara klasikal dan cara terpadu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Erna secara detail, bagaimana pelaksanaan kedua tahapan itu, kedua pelaksanaan Latsar yang dimaksud dengan klasikal dan terpadu. Baik, barangkali ini sebagai pembuka dari kami, dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Erna dalam hal ini sebagai narasumber. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapuslat Pegawai ASN. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti acara selanjutnya, paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Erna Irawati Esos Empol ADM. Beliau Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetisi ASN, Lembaga Administrasi Negara, yang akan membahas tentang sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Pak Kapus, Bapak Ibu Dirjen, Sekjen, Ijen, maupun yang mewakili, teristimewa kawan-kawan Widya Iswara yang hari ini juga hadir untuk kita berdiskusi mengenai perlan yang baru tentang Latsar, juga kawan-kawan pengelola, penyelenggara yang ada di Puslat maupun yang ada di Balai. Pertama-tama terima kasih banyak atas undangannya kepada kami dari LAN. Saya di sini sama Mbak Amel, Bapak Ibu. Nanti Mbak Amel akan membantu saya memberikan sedikit gambaran mengenai sistem yang akan kita gunakan, terutama nanti kawan-kawan WI itu akan seperti apa. Tapi izinkan pertama kali saya akan memaparkan mengenai perlannya itu sendiri. Kalau perlan Latsar itu istimewa, Bapak Ibu, karena nomornya aja istimewa. Nomornya tahun 2021 ini masih salah paparan saya.
Saya masih tahunnya tahun lalu ini. Tahun 2021. Jadi sangat-sangat istimewa. Nah, kenapa Latsarnya dilakukan perubahan? Yang pertama adalah kita tahu bahwa dinamika pengembangan kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Teknologinya mengalami perubahan yang memungkinkan pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran di dalam klasikal, tapi juga pembelajaran-pembelajaran bisa dilaksanakan secara non-klasikal. Nah, tergantung dari kompetensi yang paling efektif didekati dari mana gitu. Jadi kalau menilik kenapa Latsar ini berubah, tuntutannya banyak Bapak Ibu. Yang pertama, terutama selain perkembangan teknologi tadi, yang memungkinkan kita menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran, tuntutannya adalah kita masih mendapatkan PR banyak terkait Latsar ini, karena banyak sekali kabupaten kota yang karena keterbatasan anggaran, mereka tidak bisa menyelesaikan Latsar. Sehingga waktu itu tahun 2019 sebenarnya mulainya kita ada rapat koordinasi di paguyuban Menpan, ada Menpan, BKN, BPK, kemudian Bappenas, yang intinya bisa enggak Latsar ini lebih efisien dari yang berjalan gitu. Nah, munculnya teknologi memungkinkan itu dilaksanakan, sehingga sebenarnya tahun 2019 kita sudah mulai mendiskusikan mengenai Latsar baru ini. Cuma Maret 2020 pandemi COVID-nya masuk gitu. Sehingga sementara kita sisihkan, tapi kita lebih menangani bagaimana COVID ini selama masa pandemi COVID, berbagai pelatihan tetap berjalan. Nah, tapi ternyata tahun 2020 juga memberikan dan meyakinkan kami bahwa teknologi bisa digunakan untuk membantu pembelajaran, sehingga dilakukan perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan Latsar. Ada beberapa istilah penting yang kita lihat di dalam Perlan 1 2021. Kalau mengenai pelatihan Latsar, saya yakin Bapak Ibu sudah sama. Kita masih sama definisi dari pelatihan Latsar. Kemudian masa prajabatan juga sama, 1 tahun gitu. Tapi tahun 2020 Menpan mengeluarkan kebijakan bahwa CPNS formasi 2017 sampai 2019 dilakukan perpanjangan gitu. Kalau yang 2020 sampai saat ini belum gitu. Jadi sangat dimungkinkan kalau nanti Menpan melakukan perpanjangan masa orientasi, kita akan ngikut gitu. Tapi dari sisi undang-undang dan PP, masa orientasi adalah 1 tahun yang wajib dijalani melalui proses diklat. Sehingga sebenarnya undang-undang dan PP mengatakan kalau nggak ikut diklat berarti nggak bisa jadi PNS gitu. Untuk pelatihan prajabatan ini kita masih mengenal ada 2 di dalam Perlan 1, yaitu klasikal, sama persis dengan Perlan 12 Bapak Ibu. Meskipun nanti evaluasinya ada perubahan sedikit instrumennya, cuman pelatihan klasikal masih kita kenal di Perlan 1 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun kita masih memperbolehkan pelatihan klasikal itu dilaksanakan, tapi nanti ada syaratnya gitu. Dia boleh dilaksanakan kalau nggak bisa melaksanakan yang blended gitu. Yang kita kenalkan yang baru adalah pelatihan dasar CPNS terpadu atau yang kita sebut sebagai blended learning, yaitu memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring, bantuan teknologi dalam jaringan gitu. Jadi yang utama dari Perlan 1 yang blended ini, ada klasikalnya, ada dengan bantuan teknologinya. Bantuan teknologinya nanti ada 2 jenis, yaitu pelatihan mandiri dan pelatihan jarak jauh. Gitu. Kalau klasikal Bapak Ibu sudah sering lah. Yang jarak jauh juga masa pandemik dikenal gitu. Yang sangat baru adalah pelatihan mandiri secara daring, di mana pembelajaran dilaksanakan oleh peserta secara mandiri dalam sistem yang dikembangkan oleh kami dari Lembaga Administrasi Negara. Jadi ada 2 jenis Bapak Ibu untuk pelatihan Latsar. Kalau yang prajab honorer ini sisa lama, kita masih menyelesaikan kalau masih ada beberapa
di kabupaten kota, K1, K2 itu masih ada, sehingga yang Prajab ini kebijakannya masih ada. Sedangkan untuk pelatihan dasar CPNS ada 2 Bapak Ibu, klasikal dan blended. Klasikal yang bentuknya adalah on, off, on 18 hari, off 30 hari, on lagi 30 hari. Yang tahun 2020 ke belakang kita menggunakan kurikulumnya Perlan 12, itulah yang kita sebut sebagai klasikal. Kemudian untuk blended itu sendiri ada tiga tahapan kegiatan, yaitu belajar mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Bentuk utama latsarnya hanya 2 Bapak Ibu, klasikal dan blended. Cuman ketika masa pandemi, jadi di dalam Perlan 1 juga disebutkan, ketika ada pandemi atau bencana atau apapun yang menyebabkan pelatihan klasikal tidak bisa dilaksanakan, blended ini bisa dirubah menjadi distance learning yang memadukan antara e-learning, aktualisasi, dan belajar mandiri. Jadi klasikalnya digabung di dalam distance learning kalau kita masa pandemi. Sehingga dengan Perlan 1 ini, keputusannya semoga minggu depan keluar, itu sudah memuat masa pandemi itu akan seperti apa pelatihan itu dilaksanakan. Ketika klasikalnya yang 6 hari tidak bisa dilaksanakan, ditarik ke distance learning. Jadi di Keplannya nanti sudah lengkap. Nah, ini adalah perbandingan secara langsung Bapak Ibu Perlan nomor 12 tahun 2018 yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Perlan 1 tahun 2021. Untuk Perlan 12 pelaksanaannya menggunakan pelatihan klasikal, bentuknya adalah pelatihan klasikal, sedangkan kalau Perlan 1 kita kenal ada 2, klasikal atau blended. Ada pilihan gitu. Kita mau menjalankan klasikal atau yang blended. Kalau klasikal ketika tidak bisa melaksanakan blended. Jadi misalnya kemarin ada kabupaten kota di Papua yang bisa blended itu hanya 29. Sisanya nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau tidak bisa dengan blended klasikal. Tapi nanti 2024 semuanya arahnya adalah sudah ke blended. Nah, pembelajaran yang klasikal ini, yang Perlan 12, ini masih kita berlakukan untuk yang klasikal. Jadi masih sama, on campus, off campus, on campus. Sedangkan untuk yang blended learning, ada pelatihan mandiri dengan MOOC, Massive Open Online Course, dari yang dikembangkan oleh kami, dari LAN, kemudian ada distance learning, dan juga ada pembelajaran klasikal. Untuk JP-nya sendiri Bapak Ibu mengalami peningkatan karena perubahan delivery. Jadi kalau bicara kurikulum, kompetensi masih sama dengan Perlan 12. Jadi misalnya ada agenda 1, ada 3 mata pelatihan, agenda 2 ada 5, agenda 3 ada 3, kemudian aktualisasi masih sama kurikulumnya. Tapi karena cara menyampaikannya berbeda sehingga total JP-nya mengalami perubahan. Yang sebelumnya 511 menjadi 647 dengan pembagian 48 JP untuk MOOC asinkronus setara dengan 16 hari. Setara Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan lebih detail ke sana. Kemudian untuk blended learning 217 JP, aktualisasi 320 masih sama. Kemudian pembelajaran klasikalnya ada 62 JP. Secara total ada 647 JP. Kemudian pendaftaran peserta ke dalam sistem. Gitu. Kalau untuk MOOC, Bapak Ibu kita sudah terkoneksi dengan sistem informasi BKN. Tidak usah didaftarkan. Nanti CPNS akan masuk menggunakan NIP dan nomor induk kepegawaiannya atau nomor KTP-nya, mereka masuk, sudah ada datanya di situ. Tapi untuk masuk ke dalam distance learning, tahap yang kedua, nanti PIC yang bekerja. Karena apa? Karena PIC harus sudah membentuk kelas ini, misalnya angkatan 1 itu 40 orang itu siapa saja. 40 orang ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1 siapa saja gitu. Dan itu sudah menggunakan Smart Bangkom Bapak Ibu. PIC sudah tahu.
Sekarang PIC sudah memproduksi STTP, tidak menggunakan SIPKA lagi, tapi menggunakan Smart Bangkom. Untuk mengakses distance learning, PIC harus membuka dari Smart Bangkom. Sehingga dari awal semuanya sudah tersistem, didaftarkan di dalam sistem, penilaian ada di dalam sistem, nanti kalau lulus langsung masuk menjadi e-sertifikat. Jadi ini sistem kita yang untuk distance learning terintegrasi dengan Smart Bangkomnya. Bukanya harus dari Smart Bangkom. Kemudian untuk penugasan peserta, dengan Perlan yang lama, peserta dibebas tugaskan selama penyelenggaraan pembelajaran klasikal. Sedangkan untuk Perlan 1, hanya dibebas tugaskan ketika penyelenggaraan klasikal yang 6 hari atau 62 JP, serta distance learning yang sinkronus. Sinkronus itu misalnya seperti ini, pakai video conference atau live chat, mereka harus dibebas tugaskan. Asinkronus ketika ada pembelajaran kelompok, nanti kawan-kawan dari penyelenggara yang mengatur, ini boleh dibebas tugaskan, boleh tidak dibebas tugaskan. Kita beri alternatif untuk yang sifatnya asinkronus ini. Kemudian untuk evaluasi, Bapak Ibu, evaluasi mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah PKBT, kompetensi bidang tugas, dan juga evaluasi sikap perilaku. Evaluasi sikap perilaku yang sebelumnya bobotnya 10, sekarang menjadi 15, Bapak Ibu. Evaluasi sikap perilaku dilaksanakan setelah agenda 1 berakhir, yang Perlan 12. Kalau sekarang evaluasi sikap perilaku ada di semuanya gitu. MOOC ada sikap perilaku, distance learning nanti ada sikap perilaku, aktualisasi PKTBT atau PKBT juga ada sikap perilaku, ketika klasikal juga ada evaluasi sikap perilaku. Bobotnya 15%, 10% oleh Lemdip melalui tadi ada MOOC, pembelajaran mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal, sedangkan 5% kita kembalikan kepada instansi pemerintah asal peserta ketika pelaksanaan aktualisasi yang 30 hari ini, dan ketika PKTBT. Gitu. Itu ada evaluasi sikap perilaku. Sedangkan untuk evaluasi akademik, bobotnya masih sama 20%, tapi yang dulunya dilaksanakan hanya 1 kali, dengan sistem yang baru itu 2 kali. Di MOOC, pilihan ganda 10%, distance learning, kasus bentuknya 10%. Jadi totalnya 20%, tapi ada 2 kali. Gitu. Jadi kalau kita bicara taksonomi Bloom, yang ada di MOOC masih pilihan ganda bentuknya karena masih C1, C2. Sedangkan di distance learning, karena juga nanti model pembelajarnya lebih ke pendalaman C3 dan C4, nah, ini dengan studi kasus besarnya adalah 10%, total bobot 20%. Evaluasi aktualisasi masih sama, 50%, rancangan 20, aktualisasi 30. Tapi nanti formulirnya sedikit mengalami perubahan, Bapak Ibu. Saya sih berharap minggu depan kita sudah keluarkan semuanya. Saat ini finalisasi masuk ke kepala LAN, karena Keplan bentuknya. Kemudian evaluasi PKBT yang sebelumnya 20%, sekarang menjadi 15%, karena 5%-nya nanti tadi kita pindah ke evaluasi sikap perilaku, yang dulu manual gitu, Lemdik menilai masing-masing, kemudian masuk ke Smart Bangkom, diketik, keluar ISTTP. Kalau untuk sistem yang baru, penilaiannya langsung ada di dalam website, sehingga langsung dibaca oleh Smart Bangkom menjadi ISTTP. Jadi ini koneksinya ke sana. Jadi kita tidak menggunakan Moodle, Bapak Ibu, ini menggunakan customize, karena ada beberapa sistem yang kita koneksikan dengan sistem yang baru ini. Ini Bapak Ibu gambaran besar mengenai pembelajaran atau model pembelajaran Latsar Blended Learning. Yang pertama adalah saya yakin CPNS ketika sudah diangkat menjadi CPNS pasti dapat NIK gitu. Sehingga untuk pembelajaran tahap yang pertama, yang ada di sini micro learning, ini menggunakan MOOC, nanti dikelola oleh kami dari Lembaga Administrasi Negara. Jadi di situ ada modul, ada video, ada PPT,
ada kuis, ada podcast, dan lain-lain kita sediakan di sini. Peserta masuk sendiri, belajar sendiri, evaluasi sendiri. Yang ada di Belajar Mandiri, yang ada di sini. Kemudian peserta kita harapkan ini sifatnya fleksibel. Kapanpun dia mau belajar, misalnya meskipun di distance learning-nya dijadwalkannya Juli gitu. Cuma dia Maret mau belajar duluan gitu. Monggo silahkan gitu. Tapi yang menjadi syarat sebelum masuk distance learning adalah peserta di sini harus sudah membaca modul dan PPT. Karena tadi saya menyebutkan bahwa belajar mandiri C1, C2. Distance learning yang nomor 2 ini C3, C4 pendalaman gitu. Sehingga kalau pesertanya belum pernah baca, nggak akan ngerti. Nah, WI-nya nanti pusing memandu di distance learning ini. Jadi yang ada di sini, peserta membaca PPT modul minimal, belum evaluasi nggak apa-apa. Evaluasi bisa dilaksanakan bersamaan dengan distance learning berjalan. Tapi terakhir sebelum klasikal, sampai aktualisasi 30 hari nggak apa-apa, tapi sebelum klasikal dia sudah harus lulus untuk yang MOOC yang ada di sini. Nah, pembelajaran yang di tahap yang pertama basisnya adalah individu, peserta belajar sendiri, ujian sendiri. Sedangkan yang nomor 2, yang distance learning, basisnya adalah kelompok, Bapak Ibu. Ini kawan-kawan Widya Iswara berbeda manajemen untuk distance learning dengan yang kemarin kita terapkan di masa pandemi. Yang satu, MOOC, belajar sendiri, mandiri. Yang nomor 2, basisnya kelompok. PIC dari awal sudah menetapkan, satu kelas 40 orang, kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja, kelompok 4 siapa saja, pengampunya siapa. Jadi pengampunya satu kelompok 1 gitu. Misalnya di sini Bu Hesti kelompok 1. Kelompok 2 Bu Nora. Kelompok 3 Bu Ratna. Kelompok 4 misalnya saya Erna gitu. Ini satu kelompok ada satu pengampu materi. Bedanya adalah ketika microlearning peserta belajar per agenda per mata kuliah, mata pelatihan. Agenda 1 3 mata pelatihan, agenda 2 5 mata pelatihan, agenda 3 ada 3 mata pelatihan, agenda 4 aktualisasi. Sedangkan yang ada di distance learning ini basisnya adalah agenda, bukan mata pelatihan. Bentuknya adalah pendalaman. Jadi sangat dimungkinkan kelompok Bu Hesti, kelompok Bu Nora, kelompok saya, kelompok Bu Ratna, pendalamannya berbeda-beda tergantung dinamika yang ada di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi basisnya adalah agenda untuk yang distance learning. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci bagaimana pengaturan dari agenda itu. Yang ketiga, pembelajarannya adalah pembelajaran klasikal. Nanti ditutup distance learning ini dengan aktualisasi, ada rancangan aktualisasi, seminar, aktualisasi 30 hari, masuk ke klasikal. Nah, klasikal normal, biasa, nanti ada aktualisasi, ada seminar juga, kemudian rapat kelulusan, evaluasi dari MOOC, evaluasi studi kasus yang akademik 2, evaluasi rancangan, dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi, dan juga digabungkan dengan yang nomor 4 PKTBT yang ada di sini, yang dikelola masing-masing instansi, masuk di dalam sistem untuk dibawa ke dalam rapat kelulusan. Kalau lulus langsung dilempar ke Smart Bankom, akan keluar ISTTP dengan e-signature. Jadi ini gambaran besar untuk desain latsar yang blended learning gitu. Sebelum saya kembali ke sini, saya ingin memberikan gambaran Bapak Ibu mengenai tadi. Nah, Bapak Ibu ini. Tadi ada 4 bagian termasuk PKBT, tapi saya tidak akan membahas PKBT karena ini dikelola oleh masing-masing instansi.
Saya hanya akan membicarakan yang tiga bagian tadi. Yang pertama adalah MOOC atau belajar mandiri. Peserta belajar mandiri kita hargai belajar mandiri yang sifatnya asinkronus ini 48 JP total. Tapi waktu mulai dan waktu berakhirnya fleksibel gitu. Fleksibel dalam arti 16 hari ini hanya sebagai acuan kami menghitung JP pembelajaran gitu. Jadi kalau secara normal 1 hari perlan tentang e-learning efektif itu 3 JP, kita adopsi 3 JP. 48 dihitung 1 hari peserta hanya belajar 3 JP, kan tadi tidak dibebas tugaskan di sini, dia akan ketemu 16 hari. Tapi misalnya mereka kan bisa masuk kapan saja Bapak Ibu. Tidak harus kalau besok saya angkatan 1 untuk latsar berarti saya harus duluan, tidak. Misalnya kawan-kawan Kemendesa punya CPNS-nya 300. 300 mau masuk bareng di MOOC nggak apa-apa. Tapi nanti distance learning-nya per angkatan, klasikalnya per angkatan gitu. Jadi mungkin ada yang akan masuk di angkatan 10, masih bulan nanti, tapi sudah masuk ke MOOC. Dia memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk belajar. Tapi nanti evaluasinya ada hitungannya tersendiri gitu. Jadi ini untuk yang belajar mandiri, peserta akan masuk di sini sendirian, belajar secara mandiri, kita berikan kepercayaan kepada mereka, mereka akan melalui pembelajaran per agenda, per mata pelatihan satu-satu sampai ke ujiannya sendiri di sini. Nah, yang tadi saya sebutkan ada bobot tersendiri untuk evaluasinya. Jadi ini untuk yang belajar mandiri yang akan dilakukan oleh CPNS secara sendiri. Kemudian Bapak Ibu ini yang distance learning ini mulai dikelola oleh Lemdik. Di situ disebutkan kerjasama antara LAN dan Lemdik. LAN menyediakan rumah sistemnya, tapi nanti yang mengelola Bapak Ibu gitu dari Lemdik gitu. Tadi membagi kelas. Tadi saya mengatakan kalau MOOC basisnya adalah individu per mata pelatihan. Kalau di distance learning basisnya adalah kelompok 10 orang. Basisnya adalah agenda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, untuk agenda 1 sikap perilaku bela negara, di sini untuk sinkronus dalam arti pengampu materi hanya 3 JP yang ada di sini. Total hari 1, 2, 3, 3 JP, tapi tadi per kelompok tadi, jadi ada 4 kelompok, ada 4 pengampu materi di dalam agenda 1. Dan peminatannya Bapak Ibu kalau sekarang peminatannya mata kuliah misalnya Bu Ratna peminatannya adalah anti korupsi, Bu Nora peminatannya adalah komitmen mutu, nggak bisa sekarang. Untuk distance learning peminatannya adalah agenda karena sudah pendalaman tidak per mata pelatihan. Kemudian untuk alokasi 3 JP ini Bapak Ibu masing-masing kelompok bisa fleksibel. Totalnya adalah 3 JP. Bu Ratna mungkin pengen saya kayak ini deh, awal saya 2 JP, kemudian asinkronus, diberi penugasan kelompok, diberi penugasan individu, nanti hari ketiga saya masuk lagi 1 JP. Misalnya itu Bu Ratna seperti itu. Kemudian Bu Hesti beda lagi. Saya enggak deh, yang pertama saya 1 JP, nanti yang terakhir yang 2 JP. Bu Nora beda lagi, hari 1 aja deh 1 JP, hari 2 2 JP, hari 3. Hari 2 1 JP, hari 3 1 JP. Jadi untuk 3 JP silahkan dikelola masing-masing kelompok berbeda. Intinya adalah di sini ada sinkronus dengan pengampu materi, tapi juga ada asinkronus ketika pengampu materi memberikan tugas baik yang bentuknya individu maupun kelompok. Bapak Ibu, minggu depan kita akan hadirkan melalui knowledge sharing kita bagaimana mendelivery distance learning ini dan klasikal. Bapak Ibu nanti silahkan join melalui YouTube di tempat kami P3K Bangkom. Sebenarnya ada yang bisa join masuk di dalam Zoom meeting tapi hanya 80 seat gitu. Nanti ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian ada coaching. Ada 4 sesi gitu. Silahkan nanti bergabung, cek di Instagram kami untuk jadwalnya, karena memang hari jadwalnya baru akan kita tetapkan nanti sore. Tapi bagaimana kawan-kawan WI mendelivery
yang distance learning ini. Nah, tadi saya kembali ke sini karena kawan-kawan WI di sini banyak. Agenda 1 3 hari kita penghitungan JP-nya, sinkronusnya 3 JP. Agenda 2 juga sama 3 JP. Agenda 3 juga sama 3 JP. Kemudian ditutup dengan coaching Bapak Ibu. Coaching di sini yang warna kuning. Kalau tadi yang warna merah itu yang JP untuk sinkronus. Yang warna kuning adalah coaching. Coaching di sini ada perbedaan antara coaching yang ada perbedaan antara coaching yang ada di sini dan 2 coaching yang ada di sini. Coaching yang ada di sini adalah pembulatan dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Dibulatkan di sini sampai keluar mengenai ide untuk aktualisasi. Coaching yang pertama ke sini. Sedangkan coaching yang ada di hari 15 dan hari 20 adalah coaching untuk rancangan aktualisasi. Kalau pertanyaan, boleh nggak ini digeser-geser? Boleh, monggo. Ini dikelola oleh Bapak Ibu pengampu materi secara fleksibel. Bu Erna, kok berkurang sih coachingnya gitu? Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa tantangan dan juga harapan besar kepada kami adalah diklat dilaksanakan secara lebih efisien tanpa mengurangi tujuan dari pembelajaran. Sehingga yang kami tempuh adalah kita kenalkan teknologi untuk membantu proses ini. Nanti Mbak Amel akan berikan gambaran sedikit bahwa proses coaching dan mentoring akan dipandu dengan teknologi sehingga Bapak Ibu terbantu untuk proses coachingnya. Jadi di sini coachingnya yang warna kuning ini, gitu. Jadi ini untuk yang distance learning, sedangkan yang untuk klasikal Bapak Ibu normal di sini ada 6 hari. Mayoritas adalah agenda 1 yang paling banyak, outdoor activity. Kalau tadi MOOC basisnya adalah individu peserta, distance learning basisnya kelompok, kolaborasi di dalam kelompok, yang klasikal kolaborasi di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi tadi individu, kelompok, kelas. Gitu. Yang ini klasikal basisnya adalah kelas. Basis kelas ini, misalnya di sini Bapak Ibu, untuk agenda 1, agenda 1 itu ada 4 ya Mbak Amel ya? Ada 4 pengampu materi. Karena desainnya adalah banyak outdoor activity, sehingga butuh pengampu materi yang lebih banyak daripada agenda 2. Agenda 2 pengampu materi, agenda 2 pengampu materi, agenda 3 1 pengampu materi. Jadi di sini basisnya kelas. Kalau distance learning tadi, setiap kelompok pendalamannya mungkin berbeda, sedangkan kalau yang kelas, pendalamannya sama, meskipun ada di agenda 1 ada 4 pengampu materi, sama yang didiskusikan yang ada di sini. Kemudian 2 orang di agenda 2 juga sama, 1 orang di agenda 1, pasti kalau 1 orang pasti sama gitu. Jadi di sini aktualisasi, klasikal basisnya adalah kelas. Jadi individu, kelompok, dan kelas. Itu sebenarnya gambaran besar Bapak Ibu untuk pelatihan latsar kita. Saya tidak akan menjelaskan yang sangat rinci Bapak Ibu, tapi saya akan mencoba menggambarkan mengenai kalau ini tadi saya sudah menjelaskan. Ini adalah kurikulum dan agenda dari masing-masing tahapan tadi, belajar mandiri, distance learning, nanti sesudah ini adalah yang klasikal. Bapak Ibu bisa melihat memang mayoritas pembelajaran dilaksanakan secara asinkronus. Gitu. Nah, mungkin nanti kawan-kawan WI gini, Bu berkurang banyak ini JP-nya. Gitu. Saya memang mohon maaf karena memang ini konsekuensi logis ketika kita mengenalkan teknologi dan pembelajaran yang sifatnya non-klasikal. Dari tahun 2020 saya sudah menyebutkan bahwa kawan-kawan WI
mulai bergeser gitu orientasinya. Kemarin saya juga sudah diskusi dengan Pak Aswad bagaimana memang ada penurunan sinkronus untuk JP, tapi angka kreditnya paling tidak ya jangan habis semuanya gitu. Kemarin kita sudah diskusikan Bapak Ibu, jadi kalau angka kredit nanti kan ada ketentuan JP minimal Bu setiap bulan gitu. Kita sudah diskusi dengan Pak Aswad gitu. Jadi sangat memungkinkan JP yang ada aspek finansialnya dan angka kredit itu berbeda. Angka kredit lebih tinggi daripada yang ada finansialnya. Kalau yang ini ketika kenalkan teknologi memang asinkronusnya lebih banyak Bapak Ibu dibandingkan yang sinkronus. Ini logis saja Bapak Ibu. Kita juga berdiskusi banyak dengan Pak Deputi gitu. Kita nggak bisa mundur gitu karena apa? Tantangan tadi. Bagaimana lebih murah tapi tidak mengurangi tujuan pembelajaran, masukkan teknologi asinkronus yang masuk ke sini. Jadi ini sebarannya masing-masing, kemudian yang ini adalah untuk yang klasikal. Jadi ini secara garis besar mengenai desain dari Latsar Blended yang kita kenalkan mulai tahun 2021. Sedangkan ini gambaran MOOC, Bapak Ibu, peserta akan belajar sendiri, dia akan melihat modul, melihat video, melihat podcast, dan lain-lain. Mereka akan belajar sendiri. Pengaturannya seperti ini, materi substansi 1, materi substansi 2, substansi 1 ini modul dan PPT, atau bahan tayang, evaluasi akademik nanti diambil dari sini. Tapi sikap perilaku, kalau Bapak Ibu di sini melihat ada yang namanya trofi di sini, sebenarnya ini mencerminkan nanti sikap perilaku secara sistem akan dilihat dari sini. Jadi misalnya peserta nge-skip video, berarti dia kehilangan poin gitu. Jadi misalnya dia nge-skip kuis, berarti dia kehilangan poin untuk sikap perilaku. Jadi sikap perilaku lebih kepada aktivitas yang dilaksanakan peserta di dalam MOOC. Kalau evaluasi akademik di materi substansi yang ada di sini. Jadi ini Bapak Ibu kita sudah buat dan kita sudah cobakan gitu untuk sistem MOOC-nya ini akan segera dilaksanakan. Nah, ini yang paling penting diingatkan kepada CPNS, mungkin nanti nitip ke Lemdik atau Kepala Biro SDM, kepada CPNS ketika sudah masuk ke MOOC, nah, jangan coba-coba langsung evaluasi gitu, dan nggak bisa gitu. Kalau dia belum membuka modul, belum membuka PPT, dia nggak akan sampai ke tahapan evaluasi. Dia berjenjang gitu. Agenda 1 dia belajar, agenda 2 belajar, agenda 3 belajar, baru evaluasinya kebuka. Nah, mohon diberikan informasi kepada peserta, meskipun nanti kami juga akan sosialisasikan secara nasional gitu, bahwa evaluasi ini tidak boleh sembarangan dalam arti oke deh saya mau gambling aja gitu. Nggak bisa gitu. Karena di sini kami atur Bapak Ibu, peserta akan bisa nilainya sampai 100 ketika mengulangnya maksimal sampai 3 kali. Jadi misalnya saya ujian yang pertama, saya dapat 80. Ujian kedua, saya dapat 94. Ujian ketiga, saya dapat 90. Yang diambil adalah 94 ketika saya berhenti di ujian sampai 3 kali. 94. Tapi kalau saya ujian lagi, nilai saya misalnya sampai 96, lebih tinggi dari yang tadi, yang kedua, nilai saya maksimal hanya 90,01 gitu. Jadi semakin banyak mengulang ujian, maksimal nilainya semakin turun gitu. Jadi kita bagi kalau 3 kali sampai dengan 3 kali boleh sampai 100. Tapi kalau sampai 5 kali 90,01. 6 kali 80,01, lebih dari 6 kali maksimal 70,01. Jadi saya nitip pesan kepada CPNS, kawan-kawan di Kemendesa, kepada CPNS-nya sebelum ujian pastikan belajar gitu. Jangan sampai mengulang lebih dari 3 kali gitu, karena akan maksimalnya akan berkurang. Kalau yang lain-lain nanti ini diatur sistem, nanti ada tutorialnya di dalam sistem itu. Kemudian untuk distance learning, Bapak Ibu, ini distance learning nanti lebih ke pendalaman. Ini yang tadi saya infokan, minggu depan kita akan
live streaming juga di YouTube kita. Ada Zoom meeting tapi terbatas 20 karena kami sediakan 10 untuk kawan-kawan dari APWI, dari Asosiasi Widya Iswara kita masukkan di sana secara khusus, tapi yang kita buka keluar hanya 80, tapi YouTube kita akan online nanti per agenda Bapak Ibu. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan coaching. Ada 4 sesi, 2 hari gitu. Hari pertama agenda 1, 2, hari kedua agenda 3, dan coaching. Jadi saya harapkan kawan-kawan WI bisa ikut melihat, tapi jangan khawatir, nggak hanya 1 kali. Nanti kita akan ulang lagi gitu. Jadi kalau miss di minggu depan berarti masih ada masih ada kesempatan yang lain gitu. Sebentar, saya akan, kalau tadi mengenai desainnya tadi saya sudah jelaskan ke Bapak Ibu. Ini untuk, nah kaitannya dengan pembiayaan Bapak Ibu. Untuk pembiayaan, misalnya ada pertanyaan, Bu Erna berarti sudah boleh kita menggunakan 5.260 yang blended gitu, tidak yang 9.296 gitu. Bapak Ibu, PP tarifnya kita yang ada saat ini masih yang 9.296. Saat ini draft PP tarif di Mensesnek sudah sampai ke sana, jadi Kementerian Keuangan sudah paraf, harmonisasi sudah selesai. Nah, kalau ini masih lama, nah, dengan menggunakan PP tentang PNBP, kami sudah mengurus izin prinsip dari Kementerian Keuangan untuk menerapkan Latsar ini sampai dengan tarifnya 0%, ketemu angka 5.261.500 perak, itu angkanya adalah 58,6%. Nah, ini Perlan nanti yang ngatur Bapak Ibu. Jadi kalau PP tarif yang baru tidak, maksudnya masih membutuhkan waktu yang lama, Perlannya nanti yang akan kita gunakan untuk mengatur tarifnya adalah 5.261.500. Jadi tidak persis PP tarif baru. Kalau PP tarif baru yang di Mensesnek 5.260 gitu, ribu. Kalau yang di Keplannya nanti ditambahin 1.500 gitu, biar ketemu persentasenya kemarin. Ini untuk simulasinya. Ini sebenarnya untuk sistem informasi Bapak Ibu. Latsar ini saya tadi mengatakan bahwa kita tidak pakai Moodle, kita customize karena kita ingin menggabungkan semuanya sistem yang kita miliki. Kita untuk kawan-kawan Kemendesa ini, untuk Smart Bankom kita akan upgrade Bapak Ibu. Nanti ada bursanya di situ. Bursa itu Kemendesa itu dalam 1 tahun bisa untuk Latsar berapa orang? Misalnya ada, saya sebenarnya normal bisa 10 angkatan Bu. Tapi untuk CPNS Kemendesa itu hanya sampai 6 angkatan selesai gitu. Jadi saya punya informasi ada 4 angkatan yang masih kosong, yang bisa kalau nanti tempat lain kurang kita masukkan ke Kemendesa gitu. Ini nanti dari Smart Bankom upgrade bulan Februari akhir sudah kita akan bursa ini, sistem bursa dalam Smart Bankom ini kita akan publish gitu. Jadi nanti Kemendesa mengisi gitu, saya bisa sampai 10 angkatan. Tapi pesertanya saya baru dapat sampai angkatan 6. Saya masih sisa 4 gitu. Nah, nanti bisa kita titipin karena jumlah CPNS ini banyak banget Bapak Ibu, lebih dari formasi 2019. Tadi satu tips lagi untuk kawan-kawan Widya Iswara. Kalau saya dari Latsar, kan JP minimal WI tidak hanya dipenuhi dari Latsar. Masih banyak, ada PKP, PKA, PKN, teknis, kegiatan lain, coaching, community of practice, apapun karya tulis ilmiah, JP-nya ada gitu. Cuman saya sudah berhitung dengan kawan-kawan. Dengan jumlah CPNS Indonesia yang sangat-sangat banyak, kawan-kawan mau nafas saja agak susah menurut saya. Karena apa? Tadi fleksibel gitu. Tadi kan saya mengatakan, basisnya distance learning adalah agenda. Misalnya tadi, Bu Ratna, saya karena pengampu materi di angkatan 1 kelompok 1, ada angkatan 2. Bu Ratna juga dipasang gitu.
hari pertama sinkronus di angkatan 1 kelompok 1 tadi saya milih 2 JP. JP siangnya saya tak ngerjain yang angkatan 2 kelompok 2 yang juga saya pengampunya. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi ketika ada asinkronus tadi Bapak Ibu. Jadi menurut saya yang paling penting kawan-kawan Lemdik sekarang CPNS-nya berapa? Nah, siapa mengampu apa, dibuat skenario. Nah, fleksibilitasnya nanti ketemu di sini. Nah, nanti bisa membantu nasional, Bapak Ibu. Nasional itu kalau misalnya Dikbud nggak bisa nampung dirinya sendiri, kabupaten yang ada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur nggak bisa nampung. Ini kan biasanya banyak, kalau terakhir-terakhir itu, Kelan itu suratnya banyak, itu Kepala selalu mengatakan, kita harus memastikan tidak boleh ada cerita bahwa CPNS tidak bisa latsar karena nggak ada Lemdik. Nah, ini yang menjadi tantangan ke kita gitu. Jadi makanya bursa tadi kita mengenali, oh, Kemen Desa sebenarnya masih bisa loh nampung 4 angkatan loh. Wah, berarti saya kontak Pak Kapus. Pak Kapus ini bisa masuk ke sini, mohon izin boleh nggak? Nanti Pak Kapusnya ngomong, WI saya sudah overload Bu. Misalnya seperti itu. Jadi nanti ini sistemnya kita akan terintegrasi dari Smart Bangkong. Sampai di sini sebenarnya pelatihan itu ada di sini. Pelatihan dari awal sampai akhir di sini. Langsung generate KRA, generate ISTTP sampai ISTTP-nya terbit. Peserta bisa download sendiri ISTTP-nya tanpa Bapak Ibu memberikan. Jadi peserta kita berikan akses untuk melihat data dia di Smart Bangkon. Kalau ada alamat salah, dia bisa edit alamat. Tapi untuk data kepegawaian, dia tidak bisa. Kita tutup aja. Dia hanya bisa melihat misalnya namanya, NIP-nya, pangkat golongan, itu ketutup gitu, nggak boleh diedit oleh mereka. Tapi untuk data-data nomor HP atau alamat yang sifatnya fleksibel, kita masih beri kesempatan mereka untuk memperbaiki. Jadi mereka bisa nanti ISTTP-nya itu mendownload sendiri. Kemudian untuk kelulusan peserta, ini masih sama Bapak Ibu, untuk kelulusan, lulusnya adalah 70,01, cuman ini, yang untuk ditunda, Bapak Ibu ada perbedaan sedikit. Tidak ada remedial sikap perilaku. Ketika sikap perilakunya ada yang tidak oke, tidak 70,01 itu tidak ketemu, diberikan konseling. Jadi Perlan 1 ini ada satu terminologi baru yang dikenalkan yang namanya konseling. Konseling ini tadi, ketika ada sikap perilaku yang tidak oke, Lemdik memberikan konseling kepada pesertanya. Ada persyaratan khususnya nggak Bu untuk konseling? Tidak ada. Nah, monggo saja dikelola sendiri gitu. Kalau ternyata sikap perilakunya nggak benar terus gitu, ya sudah. Di sini ada 2 pemberhentian CPNS dari latsar. Yang pertama adalah karena pelatihan. Bisa karena JP bolosnya ketemu sehingga tidak lulus atau nilainya yang tidak ketemu. Tapi ada satu jenis lagi yang namanya diberhentikan tidak hormat, dengan tidak hormat, yaitu yang melanggar kode sikap perilaku, etika, ya kriminal dan lain-lain itu masuk yang diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian untuk jumlah kehadiran, Bapak ini yang mengalami perubahan dari penghitungannya, memang jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi atau 18 JP, kumulatif 2 hari, dalam blended learning ketidakhadiran dihitungnya dari pembelajaran yang sifatnya sinkronus dan klasikal. Asinkronusnya tidak Bapak Ibu, sinkronus dan klasikal, ngitungnya untuk ketidakhadiran. Atas pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan yang lainnya, jumlah ini dapat diberikan lebih dari ketentuan, tapi berdasarkan persetujuan tertulis dari lembaga administrasi negara. Biasanya misalnya sakit gitu, lebih dari 2 hari secara kumulatif. Karena sakit, nulis surat ke kami, Lemdik, kita akan berikan dispensasi lebih dari 2 hari, tapi kepada peserta harus diberikan penugasan untuk materi yang hilang ketika mereka tidak hadir. Jadi lebih dari
2 hari diperbolehkan, tapi diberikan penugasan. Harus ada izin tertulis dari lembaga administrasi negara. Ini untuk remedial. Di sini pengaturannya Bapak Ibu, evaluasi akademik kalau yang klasikal 3 hari sebelum penutupan, ini yang berjalan 2020 ke belakang itu 3 hari sebelum penutupan. Untuk blended learning ketika pembelajaran klasikal dimulai, nilai itu harus sudah masuk. Rancangan kalau klasikal 3 hari setelah seminar, untuk blended learning ini sama. Pembelajaran klasikal mulai, semua remedial harus sudah selesai. Evaluasi aktualisasi 1 minggu setelah selesai latsar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat. Kalau di sini evaluasi aktualisasi untuk rancangannya sebelum klasikal, remedial untuk rancangan harus sudah selesai. Untuk PKBT juga sama. Ketika pembelajaran klasikal dimulai, nilai PKBT harus sudah masuk di dalam sistem. Konseling, tadi yang saya sebutkan bahwa bagi peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan diberikan konseling. Nah, paling lambat sampai dengan dilaksanakan rapat evaluasi akhir untuk menetapkan kelulusan. Nah, ini untuk kode sikap perilaku, ini sama dengan Perlan 12. Nah, ini masih sama. Tadi saya sudah menyebutkan ketidaklulusan itu berdasarkan rapat evaluasi hasil pelatihan atau karena melanggar kode sikap perilaku. Kemudian untuk PKBT masih sama, bisa dilaksanakan sebelum latsar yang distance learning, atau pas lagi MOOC juga boleh, atau pas aktualisasi, masih sama. Nah, dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak memungkinkan pembelajaran klasikal atau pembelajaran klasikal dalam blended yang 6 hari tidak bisa dilaksanakan, maka pelatihan dapat dilaksanakan secara distance learning. Ini tadi yang saya katakan bahwa di dalam perlannya sudah ditetapkan bahwa kalau klasikalnya tidak bisa dilaksanakan, boleh klasikal dipindahkan ke distance learning. Berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan, penyelenggaraan pelatihan klasikal dilaksanakan bagi instansi yang belum siap menyelenggarakan blended learning. Kalau sudah siap menyelenggarakan blended learning, gunakan blended learning. Paling lambat 3 tahun sejak diberlakukannya peraturan lembaga ini, pelatihan dasar CPNS tidak boleh dilaksanakan secara klasikal, harus dilaksanakan secara blended learning. Dengan memperhatikan kondisi daerah atau kondisi lain yang tidak memungkinkan blended learning, boleh klasikal tapi persetujuan tertulis dari LAN. Ini misalnya untuk Papua atau perbatasan yang memang akses internetnya tidak ada atau tidak memungkinkan, kita masih berikan sesudah 2024, tapi harus tertulis dan sangat-sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu mungkin itu, tapi izinkan Mbak Amel sedikit sharing mengenai tadi kawan-kawan WI mengakses sistem itu seperti apa, dan juga tadi yang coaching tadi, nggak banyak. Kalau ini dari sisi kebijakan, silahkan Mbak Amel. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya izin share screen sedikit terkait sistem. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin. Saya mungkin akan membantu menjelaskan mengenai sistemnya dan terutama dari coaching dan juga pengampu materi dari role coach dan juga pengampu materi. Ini mungkin saya bahas sekilas dulu sedikit bahwa sistemnya ini untuk pelatihan mandiri atau self learning ada di MOOC, kemudian dari proses distance learning ini diawali dari sistem perizinannya di Smart Bankom, kemudian baru bisa diakses ke LMS kami. Nah, ini nama MOOC, nama website MOOC ini nanti Swajar, kemudian kalau LMS nanti Kolabjar atau kolaborasi belajar. Nah, di sini untuk e-learning juga menggunakan LMS, kemudian aktualisasi nanti untuk mengupload dan juga proses e-coachingnya itu menggunakan LMS yang sama.
Dan juga untuk input penilaian juga ada di sistem ini yang sama gitu. Kemudian mungkin ini saya gambarkan sedikit sekilas terkait tugas dan peran pada Latsar Blended. Kalau di MOC ini memang LAN dan CPNS, jadi CPNS bisa langsung mengakses MOC-nya. Kemudian untuk di sini ada evaluasi akademik 1, yaitu pilihan ganda. Kemudian ada evaluasi sikap perilaku melalui trofi yang ada di MOC. Kemudian kalau di sini lembaga pelatihan memang belum memiliki akses untuk MOC-nya. Di sini instansi asal peserta yang bisa memantau progres melalui akun instansi. Nanti disediakan akun instansinya. Nah, lembaga pelatihan nanti dapat melihat di LMS Kolabjar ini, baik materi maupun nilai dari CPNS itu bisa dilihat karena terintegrasi nanti nilai dan juga materinya. Jadi untuk Bapak Ibu pengampu materi yang penasaran sebenarnya di MOC sudah diajarkan apa saja atau materi atau sumber-sumber pembelajarannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilihat di LMS karena nanti terintegrasi datanya. Nah, untuk ke LMS, dari lembaga pelatihan itu perlu menyampaikan izin penyelenggaraan dan juga mengunggah data peserta ke Smart Bangkom. Dan di sini proses perizinannya hanya di sini saja diverifikasi dan otorisasi. Dari LAN-nya hanya verifikasi dan otorisasi. Setelah ini lembaga pelatihan akan mengawal sampai akhir sampai mendapatkan ESTP. Nah, di sini pada tahap e-learning, di sini coach itu bisa membimbing agenda pembelajaran agenda. Nanti saya tampilkan mungkin sekilas bagaimana. Kemudian membimbing rancangan aktualisasi dan juga e-coaching melalui proses e-coaching dan memberi catatan pada rancangan aktualisasi. Jadi pengampu materi bisa melakukan pembelajaran secara sinkronus dan sinkronus, kemudian membuat penugasan dan menilai penugasan individu seperti kuis atau learning journal. Nanti disediakan kuis tools untuk kuisnya, kemudian dapat juga membagi kelompok itu ke kelompok-kelompok kecil lagi untuk membuat dan menilai penugasan kelompok. Dan di sini perlu tentu di awal perlu tugas PIC dari lembaga pelatihan. Jadi PIC atau lembaga pelatihan itu berperan setelah memasukkan data di Smart Bangkom. Kemudian di pelaksanaan aktualisasi, di sini pengampu materi memang sudah tidak berperan. Di sini coach masih bisa. Jadi nanti komunikasi bisa melalui LMS. Kemudian pada tahap pembelajaran klasikal juga e-coaching masih bisa dilaksanakan di LMS ini. Nah, setelah tahap pembelajaran ini sudah diikuti, nanti PIC Smart Bangkom akan melakukan generate KRA dan nilainya bisa dikirim langsung dari LMS ke Smart Bangkom dan juga bisa mengenerate ESTP untuk sertifikat digitalnya. Mungkin sekilas saya tunjukkan dulu terkait e-coaching ya Bapak Ibu, proses e-coaching. Sebentar. Mungkin saya tunjukkan untuk coach. Oke, ini. Coach bisa masuk ke dalam sistemnya. Kemudian nanti setelah jadi akun coach ini dibuat oleh PIC nantinya. Jadi ketika PIC lembaga pelatihan sudah membuat akun coach Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa dan juga PIC juga meng-assign Bapak Ibu ke dalam pelatihan dan kelompok berapa. Itu Bapak Ibu bisa melihat daftarnya di sebelah sini. Jadi begitu login nanti akan ada daftar dari pelatihan yang Bapak Ibu di-assign oleh PIC. Di sini ada detail pelatihannya, kemudian ada materinya. Nah, di sini nanti melihat materi baik dari MOC maupun materi-materi yang disediakan di LMS ini. Nah, di sini sebagai coach itu dapat melakukan
melihat detail kelompoknya seperti ini. Kemudian juga ada menu aktualisasi peserta di mana di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah menu aktualisasi peserta, catatan, juga live chat. Live chat ini adalah untuk e-coachingnya. Untuk menu aktualisasi peserta ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti track record peserta dari laporan perancangan aktualisasi, kemudian laporan minggu pertama, laporan mingguan yang ada pada aktualisasi itu diupload juga di sini. Begitu juga evidence atau dokumentasi, dan juga laporan pelaksanaan aktualisasi dan juga laporan final. Nah, laporan final ini nanti kita menginput, peserta menginput judul dari aktualisasi tersebut. Nanti judul ini dan juga nilai akhirnya nanti akan terintegrasi ke Smart Bangkom. Jadi tidak perlu mengupload data lagi di Smart Bangkom, sudah terintegrasi di sana. Dan ini coach ini bisa melihat semua progresnya, kemudian bisa memberikan catatan, dan juga progres serta catatan ini juga bisa dilihat oleh penguji. Jadi nanti produk-produk e-coaching itu juga bisa dilihat oleh penguji. Ini untuk memberikan catatan, jadi catatannya bisa lebih dari satu. Nah, ini untuk e-coaching seperti ini, jadi bentuknya live chat. Dan ini terekam dalam sepanjang peserta mulai merancang sampai dengan pelaksanaan aktualisasi dan juga seminar akhir. Jadi masih terrecord di sini semua dari awal sampai akhir. Ini mungkin tools yang tadi Bukapus kami sampaikan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan e-coaching. Kemudian mungkin saya perlihatkan yang sudah diisi di tahap aktualisasi. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi bahkan catatan dari penguji, Bapak Ibu juga bisa lihat catatan di penguji sebelumnya. Kemudian dari catatan dari Bapak Ibu sebelumnya juga bisa dilihat di sini, dan juga progres dari laporan mingguan 1, 2, 3, dan juga 4. Gitu. Untuk pengampu materi, menu-menu yang tersedia, mungkin saya sedikit singgung pengampu materi, karena di sini juga hadir Bapak Ibu Widya Iswara ya. Di pengampu materi ini sama, nanti Bapak Ibu perlu membuat akun dulu, dan yang membuat akun nanti adalah PIC Lembaga Pelatihan, PIC LMS ini. Sama ada detail pelatihannya, daftar pesertanya. Nah, di sini sudah terbagi 10-10 karena nanti yang menyeting 10 kelompok 10 orang dalam satu kelompok ini adalah PIC Lembaga Pelatihan. Jadi di situ ada 4 pengampu materi dan 4 kelompok. Nah, itu nanti yang menyeting adalah PIC Lembaga Pelatihan. Sini ada menu materi, ada kuis, ada live chat atau live chat dengan peserta, tugas, dan juga penilaian. Di sini pengampu materi dapat mengunggah materi-materi, nanti di-assign dulu oleh PIC baru bisa mengunggah. Kemudian bisa membuat kuis juga untuk pengampu materi. Kuisnya bisa di-upload dengan Excel, maupun diunggah manual, diketik pertanyaannya apa, pilihan jawabannya esai atau pilihan ganda, itu bisa dipilih dan by system di sini. Bisa juga mengunggah lampiran, kalau misalnya ada bahan bacaan atau bahan video atau apa yang bisa diupload, bisa diupload di sini. Nah, ini contoh Excel-nya bisa diupload untuk membuat kuis individu. Ada pertanyaannya, tipe soalnya, pilihan ganda atau esai, kemudian jawabannya apa dan jawaban yang benar apa. Jadi ini tadi Bapak Ibu ketika saya mengatakan di distance learning, ada asinkronus, peserta tidak bertemu dengan Bapak Ibu memberikan penugasan. Nah, bentuknya apa? Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di sini. Tidak harus semuanya. Bapak Ibu mau apa? Oh, saya mau ngasih kasus aja deh. Saya mau ngasih IC saja deh. Saya mau ngasih bentuknya kuis. Jadi caranya di sini ada, boleh digunakan, silahkan dipilih Bapak Ibu. Jadi
ini sekaligus tadi ada pertanyaan apakah ada TOF-nya atau workshop-nya untuk ini gitu. Kita tidak ada TOF atau workshop Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dibutuhkan workshop adalah yang pertama kali mengampu materi. Ya, jadi kalau WI yang pernah mengajar Latsar dulu sudah ikut workshop Latsar atau pengampu materi lain non WI yang sudah ikut workshop bisa langsung mengajar ini, tapi paling tidak sudah paham gitu. Bisa paham belajar sendiri atau mengikuti sosialisasi dari kami seperti hari ini gitu. Ini sudah cukup. Termasuk nanti Bapak Ibu kita tadi minggu depan kita WI bagaimana mendelivery, nanti PIC bagaimana mengakses sistem dan tadi yang diceritakan Mbak Amel, nanti juga kepada kawan-kawan WI secara teknis mengakses sistemnya juga kita ada. Jadi ada kelas-kelas kita yang dilaksanakan secara daring kita akan laksanakan gitu. Jadi tidak ada workshop atau TOF gitu. Nah, kalau butuh pendalaman monggo silahkan gitu, tapi tidak ada kalau workshop kan sekarang menjadi persyaratan ya misalnya untuk PKP, PKA dan Latsar untuk yang mengampu pertama kali sebagai bentuk penyamaan persepsi. Dan itu masih berlaku. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memiliki ini untuk mendelivery dengan Perlan 1 tidak butuh workshop. Karena apa? Kurikulumnya sama, materinya sama, cuma caranya gitu. Ketika cara kita dekati saja, misalnya kita kayak gini sosialisasi kebijakan, nanti yang kami streamingkan dan lain-lain. Jadi tidak menjadi persyaratan, apalagi nanti diakreditasi dicek tidak gitu. Yang dicek adalah workshop Latsar pertama kali. Itu yang dicek. Kalau lagi akreditasi atau reakreditasi PKP adalah workshop PKP untuk yang pengajar pertama kali mengajar PKP gitu. Jadi ke sana. Itu Mbak Amel masih ada lagi atau gimana? Ya, mungkin sekilas saya tunjukkan yang pembagian kelompok, Bu. Mungkin izin sedikit. Ini untuk tugas-tugas kelompok bisa membuat kelompok-kelompok kecil dari 10 orang yang ada. Di sini menunya nanti bisa dipilih siapa yang menjadi ketua kelompok juga bisa dipilih di situ. Jadi tidak perlu mungkin seperti dulu yang tugas kelompok tapi setiap peserta itu mengupload bahan materi yang sama gitu ya. Ini hanya sekali upload, nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk materi kelompok, kemudian menilainya sekali dan juga itu untuk didistribusikan ke kelompok-kelompok, ke peserta-peserta dalam kelompok. Seperti itu, ini penilaian kuisnya dan juga ada penilaian sikap perilaku yang menjadi referensi untuk penyelenggara mengisi evaluasi sikap perilaku pada distance learning. Ini ada referensi daftar absen, kemudian ada referensi kegiatan peserta. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu log dari peserta itu sendiri, apakah sudah mengakses materi Bapak Ibu atau belum gitu. Kira-kira seperti ini. Mungkin izin Bu Kapus, Bu Erna sudah mungkin sekilas itu Bapak Ibu terkait coach dan juga pengampu materi dalam sistem distance learning. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu sekilas sistemnya. Ini kita hanya sosialisasi, makanya hanya gambaran besar tadi isi kebijakan seperti yang saya paparkan, sistem yang akan digunakan tadi karena memang tadi ketika JP-JP sinkronusnya nanti akan dibantu dengan teknologi. Untuk kawan-kawan WI, sekali lagi saya undang untuk bergabung mengikuti live streaming kami minggu depan untuk bagaimana mendelivery di distance dan klasika gitu. Kalau ada agenda nanti jangan khawatir, kita akan agendakan lagi gitu. Karena saya yakin jumlah WI-nya banyak, pengampu materinya banyak, kemungkinan jadwalnya bentrok-bentrok. Jadi kami akan selalu aktif, cek saja di IG kami, bukan mendagangkan IG kami, tapi memang beberapa pengumuman memang kami pasti taruhnya di Instagram kami untuk Latsar 1 2021. Mungkin itu Mbak MC paparan dari saya dan Mbak Amel menggambarkan secara garis besar isi Perlan 1 dan juga gambaran sedikit mengenai sistem yang akan digunakan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Erna Irawati atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja selanjutnya sesi diskusi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kapuslat Pegawai ASN Bapak Dr. Andes Mulyadin Malik MSI. Kepada beliau kami persilahkan untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Moderator MC. Bapak Ibu sekalian, ini banyak pertanyaan tentunya yang akan disampaikan terkait yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bagaimana perbedaan Perlan 12 dan Perlan 1, kemudian model, latsar, sampai dengan terkait dengan pemberhentian CPNS. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, tentu kita awali dulu mungkin dari rekan-rekan kita yang ada di kelas kami. Jadi Ibu Erna, sebenarnya kami sudah melakukan klasikal dan blended sebenarnya hari ini. Juga salah satu cara karena para WI kami ada yang langsung di kelas dan ada juga secara virtual. Nah, di kelas ini ada Pak Hamidun, ada Pak Priyono, ada Pak Adnan, ada Ibu Yanti, ada Ibu Ratna, ada Pak Hari dan ada Bu Hesti, juga Ibu Endang, termasuk Bang Derajat juga ada di sini. Mungkin ini kami utamakan dulu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan langsung ke Ibu Erna. Juga ada kami lihat dari daerah, ini juga antusias dari Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tengah BPSDM, Ibu Novalina, dan para stafnya, Ibu Ayu dan Ibu Santi. Juga dari Bengkulu juga hadir, dari Pak Ardiles, dari Widya Isbara Bengkulu. Kami ingin sampaikan dulu barangkali pertanyaan ini dari Pak Ardiles. Ini pertanyaannya, apakah ada sejenis TOF ya, atau workshop penyamaan persepsi untuk latsar CPNS sesuai Perlan 1 2021. Kemudian dari Pak Rismanto ini apakah sudah ada aturan tentang rincian biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan latsar blended learning, dan juga apakah kami hanya membayar biaya PNBP kepada LAN, selain biaya PNBP, biaya apa lagi yang harus dianggarkan Pusat Pegawai ASN. Termasuk juga dari Sambas, ini ada pertanyaan, kami dari Sambas sebagai pembina pelaksanaan latsar di Kabupaten Sambas, jadi untuk PIK-nya apakah dari Kabupaten Sambas atau BPSDM Provinsi? Ini dari Pak Herwadi, Kabupaten Sambas. Bapak Ibu sekalian, ini yang dari secara chat dan kami akan lanjutkan nanti di dalam kelas ini juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Ibu Erna. Namun sebelumnya kami minta para peserta mungkin kita foto bersama dulu. Dengan yang pertama mungkin bisa dibuka maskernya. Kita pakai lambang apa Pak Hamidun? Kompetensi ya? Kompetensi. Ayo, salam kompetensi. Oke, tolong foto. 3, 2, 1. Ya. Senyum sedikit. Kuling salam apik, satu kali salam apik. Ternyata Ibu Erna nih kelihatan sudah ya. Bu Erna tadi pakai masker. 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kami harapkan pertanyaan selanjutnya dari klasikal yang kami laksanakan di Puslat Pegawai ASN. Kami persilakan mungkin dari para WI, siapa yang duluan? Setelah tadi yang sudah melalui chat. Ibu Ratna? Pak Hamidun? Belum? Baik. Ya, baik. Ternyata yang dari chat tadi sudah disampaikan juga, dijawab dulu Bu Erna. Kami persilakan, Bu. Ya, baik Pak Kapus. Tadi untuk pertanyaan yang pertama Pak Ardiles saya sudah jawab ya bahwa secara kebijakan tidak dibutuhkan TOF atau workshop untuk penyamaan persepsi Perlan 1 2021. Jadi
Penyamaan persepsi dilaksanakan, boleh nanti mengikuti secara nasional dengan kami ketika kami live streaming atau pakai Zoom meeting, atau dengan seperti ini. Ini Bapak Ibu, hari ini saya harapkan sudah memahami desain dari laser kami, nanti mendalami, join dengan kami untuk minggu depan, bagaimana mendelivery di kelasnya, oke, sudah langsung bisa jalan. Tapi itu untuk yang sudah pernah mengikuti workshop latsar. Kalau misalnya di Kemendesa ada Impasing WI baru tahun 2020. Kemudian ada WI baru tahun 2020. Belum pernah ikut workshop latsar, itu masih dipersyaratkan untuk mengikuti workshop latsar. Workshopnya nanti disesuaikan dengan perlan yang baru. Tapi itu diperlukan karena mereka belum pernah penyamaan persepsi yang perlan 12. Kalau yang sudah mengajar, sudah ikut workshop sebelumnya, kita anggap perlan 12-nya sudah oke, sehingga tinggal delivery-nya gitu. Tapi kalau yang baru masih dipersyaratkan untuk yang tadi workshop latsar. Jadi jawaban saya untuk Pak Ardiles, cukup Pak Ardiles atau mau diperdalam lagi? Jadi kayaknya cukup deh. Jadi tidak dibutuhkan bagi mereka yang sudah pernah ikut workshop latsar. Tapi harus memahami karena tadi apa? Menggunakan sistem gitu. Nah, nanti secara khusus kita akan sosialisasikan bagaimana menggunakan sistem. Pendekatannya adalah perlemdik Bapak Ibu. Jadi gini, bulan Februari nanti ada BPK, BPKP, Kemenlu yang sudah akan latsar dengan pola blended. Kita akan undang mereka untuk pertama kali menggunakan. Yang mau Maret, nanti kita kumpulkan sistemnya seperti ini. Yang mau April, jadi bertahap Bapak Ibu, karena kita ingin mendampinginya secara langsung gitu. Jadi kita akan undang yang sudah mau menyelenggarakan dalam waktu dekat. Jadi saat ini yang sudah di radar kami, BPK, BPKP, Kemenlu. Ini siap untuk menggunakan yang baru ini. Kemudian untuk biaya tadi, apakah sudah ada rincian biaya gitu untuk RAP ini? Jadi gini Bapak Ibu, rincian biayanya untuk resminya, kalau PP tarifnya lama, Keplan kan harmonisasi Bapak Ibu hari ini ke Kumham untuk tarifnya tadi gitu, dilengkapi dengan RAB. Di paparan kita sebenarnya sudah ada gambaran besar RAB-nya gitu. Jadi itu bisa mulai digunakan mengacu ke sana. Tadi juga ada pertanyaan, apakah harus bayar PNBP kelak? Enggak, Bapak Ibu. Enggak gitu. MOOC kami dikembangkan oleh kami free of charge. Distance learning LMS-nya kami kembangkan free of charge, tapi yang ngisi kan Bapak Ibu gitu. Jadi 5 juta tadi ketika saya mengatakan itu misalnya nanti PP tarif, PNBP ataupun dengan perlan sebagai tarif sampai 58%, itu adalah yang dikelola oleh Lemdik untuk misalnya tadi memberikan honor untuk sinkronusnya WI. Kalau klasikal ya untuk konsumsi, untuk pesertanya dikasih misalnya seragam, pulsa bisa diberikan ke peserta kan 150.000 per orang. Itu termasuk yang 5 juta tadi. Tapi harus ada pernyataannya. Nanti dipelajari kawan-kawan PMK 2021. Kementerian Keuangan itu yang menetapkan bagaimana pengaturan pemberian pulsa untuk peserta. Kemudian untuk penyelenggaranya juga ada. Saya lupa 2 orang atau berapa. Jadi ada aturannya Bapak Ibu. Saya yakin kawan-kawan dari yang mengelola keuangan sudah membaca detail untuk PMK-nya itu. Jadi tidak ada penyetoran uang ke LAN kalau nggak ngirim ke kader gitu. Kalau kader kan penyelenggara latsar Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya peserta 10, hanya 10 orang daripada menyelenggarkan sendiri, tak kirim deh ke diklatnya LAN ya. Ya udah Bapak setor ke LAN gitu. Tapi untuk menggunakan sistem ini tidak ada yang harus disetor ke kita Bapak Ibu. Kemudian tadi PIC-nya untuk kabupaten kota, Mbak Amel mungkin bisa menjelaskan kaitannya dengan PIC di kabupaten kota, karena ini bentuknya adalah penjaminan mutu dari BPSDM provinsi. Nah ini, Kalimantan Barat.
Sambas. Iya, baik Bu. Izin untuk Pak Herwadi dari Kabupaten Sambas. Untuk PIC Smart Bangkom itu dari BPSDM Provinsi, karena memang lembaga pelatihan terakreditasi di BPSDM Provinsi. Untuk PIC LMS juga di BPSDM Provinsi. Nanti di BPSDM Provinsi itu bisa membuat tim untuk PIC LMS, karena dalam satu penyelenggaraan mungkin ada beberapa kelas dan perlu menyeting beberapa kelas. Dan itu nanti ada surat tugasnya yang akan di-assign ke PIC ini, karena memang sistemnya sedikit lebih banyak effort untuk pengaturannya begitu untuk PIC-nya. Begitu mungkin Pak Herwadi, karena ya Pak Herwadi, kalau Pak Herwadi mana ya? Pak Herwadi, kalau boleh saya menyarankan, Pak Herwadi berdiskusi dengan BPSDM, menyarankan kepada BPSDM, kan ada SK-nya PIC, satu akun dari kami. Nanti per kabupaten saja timnya itu gitu. Jadi nanti lebih mempermudah untuk membuat kelompoknya ini, Pak Herwadi. Ada sih. Iya Bu, iya Bu. Jadi saya lebih daripada kita titipkan provinsi nanti malah nggak kepikiran, karena provinsi kan banyak ya Pak ya kelasnya ya Pak ya. Timnya mungkin per kabupaten saja, jadi nanti bisa lebih terkontrol gitu. Seperti apa itu Bu? SK-nya dari provinsi. Ya Pak. Ya, itu berarti kita di kabupaten masuk dalam tim LMS atau apa gitu Bu? Tim PIC Pak, namanya tim PIC-nya BPSDM Provinsi Kalimantan Barat gitu. Ini saya saran saja, ini kan tergantung BPSDM Bapak. Siap. Ya. Jadi tim PIC Pak. PIC untuk LMS gitu aja Pak. Kalau nanti berdiskusi dengan kawan-kawan BPSDM Kalbar. Siap. Oke, terima kasih Bu. Oke, demikian Pak Kapus untuk 4 pertanyaan tadi sudah Mbak Amel dan saya respon. Terima kasih Bu Erna, ini sangat jelas jawabannya. Untuk sekedar diinformasikan juga Bu Erna bahwa kami target kami di ini kalau di persiapan kami ada 4. Dalam hal ini mungkin yang besar bisa menampung yaitu 12. Ini mungkin kita bagi dalam 4 gelombang dari 30. Nah ini juga mohon mungkin masukan bagaimana pengaturan klasikalnya dan blended. Itu informasi buat Bu Erna di kami. Mungkin dari yang lain, teman-teman lain, dari yang lain silakan menyampaikan. Izin Bu Pak Kapus. Pak Kapus, izin kami dari Sulteng. Bu Nova, halo. Iya. Pak Kapus izin. Bu Nova sampai di sini, terima kasih hadir. Ya, silakan Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kapus. Kapus ya. Kapus. Mohon maaf saya dan kawan-kawan nyelonong nih di kelasnya Kemendes ini. Dapat infonya Pak Kapus dari FB-nya Bu Nunu. Di-share di FB, terus ya udah kita merasa memang ini kita butuhkan sekali informasinya, terus saya ngajak teman-teman, ayo kita ikuti deh, kita nyelonong dulu deh. Ntar kalau diizinkan kan kita bisa masuk, bisa mendengarkan informasi terbaru nih dari Bu Kapus. Bisa Bu, iya, terima kasih. Ya. Nanti ada argumennya Bu, berjalan Bu Nova. Iya siap. Bu Erna, mohon maaf juga ini saya jadi tamu tak diundang sepertinya dengan kawan-kawan di sini untuk sesuatu yang baru saya pikir. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kami diizinkan masuk ke kelas ini. Kemudian yang kedua sebenarnya saya tadi sudah ngetik di live chat, tapi akhirnya saya hapus karena akhirnya saya sudah mendapatkan jawabannya dari Bu Kapus tadi terkait dengan masih diperbolehkan kita menggunakan distance learning pada
pandemi ini, karena memang izin buka Wisma kami sampai saat ini masih digunakan sebagai rumah sakit darurat, karena saya melihat data minggu kemarin ini Sulawesi Tengah 5 tertinggi di Indonesia. Seperti itu, jadi sampai dengan saat ini, dan memang kami sudah menjadwalkan Latsar ini akan kami selenggarakan di triwulan pertama ini. Kami jadwalkan, mungkin surat sudah saya kirimkan ke Bukapus di Februari, tetapi sepertinya memang ada hal-hal yang harus kami benahi terkait dengan penyesuaian pelaksanaannya dengan menggunakan metode baru ini. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Bu Kapus terkait dengan sistem yang digunakan sekarang. Seperti yang sudah kami laporkan beberapa kali kesempatan dengan Ibu Kapus, bahwa kami juga sebenarnya sudah membangun yang kami sebut COVID-20. Sepertinya tidak terlalu jauh beda juga dengan apa yang dibangun oleh LAN ini, tetapi kami perlu penegasan saat ini. Apakah dengan dikeluarkannya perlan terbaru ini, kemudian sosialisasi ini berarti apa yang kami bangun ini sudah harus kami tinggalkan, atau seperti apa? Apakah bisa diintegrasikan? Dan seterusnya, ini kami mohon ketegasan dari Bu Kapus. Kemudian yang berikutnya juga Bu Kapus, kami mohon maaf juga sepertinya sudah saya pernah sampaikan ke Ibu Kapus pada pertemuan sebelumnya, bahwa di akhir tahun kemarin kami juga sudah menghitung, karena memang dibolehkan untuk menyelenggarakan kelas secara blended dan e-learning, kami sudah menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan indeks-indeks standar biaya umum di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, memang sepertinya apa yang kami muat di dalam Pergub tentang biaya LAN ini sedikit lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan oleh LAN, yaitu 5.450.000. Jadi 190.000 lebih mahal, Bu Kapus. Nah, ini juga kami mohon juga kejelasan Ibu Kapus, apakah ini boleh kami teruskan atau seperti apa, karena memang ini sudah kami bahas jauh-jauh hari dan sudah ditetapkan dengan Pergub untuk pemberlakuannya. Itu saja barangkali pertanyaan kami, Bu Kapus, mohon pencerahannya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Mul, tapi kayaknya harus dibatasi ya Pak, saya ditunggu di Tekhumkam, di mana Mbak Amel? Saya sampai lupa waktu, tapi nggak apa-apa. Baik, iya. Kumham, Bu. Di Kumham. Yang penting kitanya sudah sampai, Bu. Iya, saya karena ada 3 ini Pak Bu, paralel tim satunya ke mana tadi? Ke Fauzia dan Mbak Vestin ke Kemenlu. di Kemenlu. Iya, Bu. Pak Bayu Tekhumkam. Jadi pusing ini. Baik, tadi pertanyaannya Bu Nova, bagaimana dengan sistem yang ada sekarang? Untuk PKP, PKA, PKN 2, Ibu, kita masih menggunakan yang lama, jadi jangan dihentikanlah sistem yang dimiliki gitu. Digunakan saja dulu sementara untuk PKP, PKA gitu. Sedangkan untuk Latsar, kenapa kami sarankan dan memang diharuskan menggunakan sistem kami? Karena tadi terkoneksi nilai-nilai tadi, Bu. Kami belum mampu, akan harus koneksi dengan sistemnya Bu Nova untuk ngambil nilainya gitu. Jadi kami akan sarankan tetap menggunakan sistem kami. Cuman gini Bu, sistem kami itu untuk MOOC bisa sekaligus 1.000 CPNS masuk belajar mandiri, kita sudah cek mampu gitu. Di atas 1.000 baru mau kita uji mungkin pertengahan Juli, nanti yang bisa ngaksesnya bareng lebih dari 1.000 mungkin Juli gitu. Sedangkan untuk yang LMS-nya, kita masih sambil jalan kita cek Bu. Nah, kalau nanti ngadat gitu, sementara sebenarnya ini kan rumah saja kan Bu, yang isi kan Lemdik tadi. Cuma nilai saja yang sebenarnya sangat krusial bagi kami. Jadi kalau ngadat LMS-nya, silakan gunakan sendiri. Tapi kalau nilai masuk di sini gitu. Nah, ini backup saja gitu, backup gitu. Karena tadi saya mengatakan LMS ini hanya menyediakan rumah gitu. Misalnya WI-nya, udahlah saya tak kirim langsung saja gitu. Ya monggo saja nilainya di sini, cuma tadi dokumentasinya kalau yang ada di sini, Bapak Ibu, kita koneksikan dengan e-manajemen untuk akreditasi. Nah, ini kenapa sistem kami memang kelihatannya terpisah-pisah. Tapi nantinya SIPKA besar Bu yang kita bangun. SIPKA besar itu ada akreditasi, ada ISTTP, ada Diklat, semuanya terkoneksi gitu. Jadi Bu jangan dimatiin dulu Bu, ini transaksi. Nah,
tetap saja dipertahankan dulu untuk membackup sistem kami, tapi fase 1 kita coba menggunakan yang ada di sini karena nantinya terintegrasi dengan semua sistem yang kami kembangkan. Jawaban saya mungkin itu, Bu, yang pertama. Kemudian tadi yang anggaran. Saya kemarin berdiskusi dengan kawan-kawan perencanaan dan inspektorat terkait dengan penetapan tarif sampai dengan 0 kalau PNBP-nya lambat gitu. Dan hari ini sudah naik ke harmonisasi gitu. PP tarif ini adalah tarif maksimal gitu. Nah, kemarin justru yang ditanya, kalau Bu Nova kan lebih sedikit ya Bu ya, 190.000 ya Bu ya. 190.000 lebih dari ini. Kalau kemarin dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu nanya, Bu, kalau saya di bawah itu boleh enggak gitu. Saya sempat menanyakan ke kawan-kawan keuangan dan juga inspektorat, boleh nggak di bawah bahwa kalau kita ngomong ini adalah tarif maksimal. Karena apa? Kalau untuk pembelajaran kan tetap. Yang operasional biasanya ini yang fluktuatif gitu. Misalnya di daerah ini bisanya beli baju, sepatu, kaos gitu. Di daerah lain karena lebih mahal living cost-nya hanya dapat ini. Jadi yang lebih fleksibel kan operasional di situ gitu. Bisa nggak ini diturunkan dari situ sehingga ini maksimal main bawah gitu. Saran dari perencanaan dan dari inspektorat kata mereka bahwa akan susah mengontrolnya. Nanti kita bisa mengatakan bahwa orang di sana bisa lebih murah, kenapa kamu lebih mahal? Ini nanti menjadi tidak sama, akhirnya menjadi isunya itu aneh-aneh, Bu. Jadi kemarin kalau dari perencanaan dan dari inspektorat menyarankan satu tarif saja gitu. Nah, mungkin penyesuaian mungkin ya Bu ya, sambil menunggu perlannya Bu. Jadi kalau kita sih sebenarnya dorong bahwa kita itu doanya gini, perlannya belum selesai, PP tarifnya sudah keluar gitu. Karena apa? Berarti kita nggak usah ngurus perlannya itu, meskipun izin dari Kementerian Keuangan udah dapat gitu. Cuma kadang PP tarif ini yang agak lama, makanya supaya kawan-kawan sudah bisa operasional, makanya perlannya kita mau terbitkan gitu. Jadi, tapi ini Bu, saya tampung, nanti saya konsultasi dengan perencanaan dan inspektorat, karena kan mereka yang membahas dengan Kementerian Keuangan ya terkait dengan tarif-tarif dari Bu Nova. Kalau kemarin dia lebih bawah gitu. Mereka menyarankan jangan, udah mainkan satu saja, karena nanti menjadi yang main 5-2 itu menjadi dipertanyakan, sono lebih murah kok kamu segini gitu. Diskusinya nanti banyak gitu. Jadi lebih baik satu tarif. Kalau dengan mengaca pada itu, kemungkinan kami menyarankan satu tarif saja Bu gitu. Tapi Bu, nanti ini Bu, saya konsultasi dengan kawan-kawan, mungkin kan argumentasinya adalah daerah itu berbeda-beda gitu. Cuman kita belum punya standar yang resmi gitu Bu untuk mengatakan bahwa karena pernah ada beberapa kejadian sih Bu kasus gitu kok berbeda dengan tarif yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Nah, akhirnya diskusinya panjang gitu. Meskipun angkanya sedikit sebenarnya ya Bu ya, kalau diklat itu konsumsi aja cuma dapat aqua mungkin ya. Mungkin itu Pak Bu. Kemudian apa yang dari sini ya? Ini ada pertanyaan dari Bu Nora. Ini menarik sekali nih bagi saya. Apakah dimungkinkan melakukan sit-in? Oh, sama persis. Apakah dimungkinkan melakukan sit-in di Lendik yang dalam waktu dekat akan menyelesaikan laksar? Nah, kita harus nanya Lemdiknya, Pak, Bu, kita ganggu nggak gitu? Ganggu. Saya diem aja deh masuk gitu. Menurut saya sih, saya sebenarnya punya workshop, Pak. Minggu depan itu ada workshop dari kawan-kawan ESDM. Ini saya bocoran gitu, kalau mau kawan-kawan kontak nanti saya dimarahin sama ESDM yang ini. Ada workshop untuk pengajar baru di ESDM. Nah, mereka sudah dengan perlan yang baru ini. Ini karena pengajar baru ya Bapak Ibu, kita tidak mensyaratkan workshop. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada workshop yang dibutuhkan untuk penerapan perlan 1. Workshopnya masih ada bagi yang mengajar baru, belum pernah mengajar gitu. Nah, ini ada beberapa kelas. Nah, mungkin Bu Nora, saran saya, kalau mau sit-in, kontak aja Lemdiknya langsung. Ini kan per kelompok, boleh nggak? Kalau dia 10, pengampu materinya 1, tambah 1 saya kan cuma 11. Saya diem aja deh gitu.
Kayak saya kemarin tahun 2020 akhir tahun, saya gabung di kelasnya di Australia, Bapak Ibu. Mereka ada kelas mengenai kode etik, karena kita sedang menyusun kurikulum untuk soft school gitu. Saya minta, boleh nggak saya masuk di kelas kode etik? Boleh, tapi Bu Erna harus diem. Videonya nggak nyala, suaranya nggak nyala, pokoknya diem, nggak boleh ngapa-ngapain. Saya ikut gitu. Nah, menurut saya setuju Bu Nora. Ini pendekatan yang jitu supaya kita tahu gitu, kita belajar dari orang lain gitu. Tapi saya menyarankan, monggo silahkan kontak saja ke Lemdiknya. Tapi jangan yang ikut lebih banyak dari pesertanya gitu. Pesertanya cuma 10 tambah 1 pengampu materi, yang ikut WI-nya karena mau belajar 30 gitu. Waduh, kemeruyu banget, grogi nanti pengampu materinya. Jadi manfaatkan, yang pertama adalah forum-forum kami, Bapak Ibu. Kami akan sering ini Bapak Ibu, jangan bosen deh dengan ngelihat saya atau Mbak Amel, atau nanti ada WI Bapak Ibu yang sudah diskusi, pernah delivery satu dengan metode yang baru, tapi bukan delivery di kelas ya Bapak Ibu, di kelompok WI gitu. Nah, nanti yang akan bagaimana mendelivery. Jadi WI memberikan sosialisasi kepada WI, bukan saya. Kalau saya, Bu Erna nggak ngajar aja kok ngadanin saya, kan Bu Erna nggak ngerti gitu. Nanti WI-nya yang akan menularkan ke Bapak Ibu. Jadi itu seri yang memang sedang kita gagas untuk sharing kawan-kawan WI. Jadi Bu Nora, monggo ini cara belajar yang oke, tapi monggo silahkan kontak saja dan pastikan tidak mengganggu misalnya jalannya kelas ini. Gitu. Kemudian ada lagi nggak Pak tadi Pak yang pertanyaannya? Karena hari Jumat juga ya ini ternyata. Ada satu lagi dari Pemda Sultan Fadli. Apakah memakai LMS yang ditetapkan LAN dan meninggalkan LMS yang kami di daerah yang sudah buat? Tadi sebenarnya sudah jawab, saya jawab ketika jawab Bu Nova ya Pak Bu gitu. Jadi kami sarankan memang, dan dari Perlannya itu menggunakan sistem di kami. Tapi nanti kalau ini bisa digunakan sebagai backup karena ini datanya terintegrasi dengan berbagai sistem yang ada. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Herwadi tadi udah saya Pak Herwadi lagi ya, Sambas ya. Apakah penyelenggaraan laser klasikal pelaksanaannya bisa diselenggarakan secara online? Nah, ini pertanyaannya menarik. Yang klasikal itu klasikal Bapak Ibu. Klasikal boleh diselenggarakan ketika belum mampu menyelenggarakan blended gitu. Jadi tidak bisa yang 9 juta didistankan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang distant, berarti menggunakannya yang blended gitu. Jadi di dalam Perlan itu bacanya seperti itu gitu. Tahun 2021 kemungkinan masih fleksibel Bapak Ibu. Karena apa? Penganggarannya kan kemarin masih menggunakan PP yang lama gitu, tarif yang lama gitu. Ini masih fleksibel, tapi izin khusus juga Pak. Nanti terus semuanya ke sana malah amburadul Perlan satunya gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah blended Bapak Ibu. Klasikal masih dimungkinkan ketika memang bisa diselenggarakan secara klasikal dan memang yang blendednya belum bisa. Ini untuk Pak Herwadi tadi. Lebih banyak dari Bu Nova tadi udah. Kayaknya udah semua Pak, ada yang lagi? Kapan akses ke sistem LAN bisa diberikan kepada sebab perlu waktu mengupload? Oke. Ini tadi yang saya sebutkan Bu. Kita bertahap Bapak Ibu gitu. Yang masuk duluan ini yang Februari jalan tadi 3 BPK, BPKP dan Kemenlu. Untuk daerah kemarin daerah itu dia awal tahun Januari dia masih klasikal karena kan Perlannya juga belum keluar dan dia memang bisa menyelenggarakan secara klasikal. Jadi ada 2 kalau nggak salah ada 2 kabupaten yang sudah menyelenggarakan tapi klasikal. Yang blended ini 3 ini yang memang kita pendapat. Jadi nanti Bu Nova kapan latsar pertama Bu? Rencananya? Februari Bu, insya Allah. Tanggal? Kami berusaha tanggal 8 sebenarnya jadwalnya. Tanggal 8 Apakah harus reschedule lagi sepertinya ya Bu ya? Sebenarnya kalau MOOC kan bisa. Jadi yang dijadwalkan Bapak Ibu itu lebih ke distance learning-nya Bu.
Iya. Kalau betul. MOOC kan free bagi mereka untuk mengelola ya, lebih ke distance-nya tadi. Distance. Kalau iya lebih mulai dari distance-nya. Kalau mundur sedikit lah Bu. Gini, biarkan kami mencoba di D3 ini Bu. Nah, kalau udah silahkan ngebut gitu. Kalau Baik. Siap. Mungkin itu. Mudah-mudahan di 3 itu kami dapat kesempatan untuk sit in tadi kata Bu Nora juga. Ini atas rekomendasi Bu Erna gitu. Kita lihat ya Bu ya, kalau nanti slotnya masih monggo. Mbak Amel berarti Sultan, Bu Nova dan tim kalau masih bisa masuk ketika kita ketemu dengan BPK, BPKP dan Kemenlu. Jadi gini Bu, untuk minggu depan kita akan undang CPNS-nya dari 3 Lemdik ini untuk menggunakan MOOC. Ada perwakilan dari mereka. Kemudian PIC-nya kita ajarin menggunakan LMS-nya gitu. Ini minggu depan gitu. Nanti kalau masih ada slotnya ya Bu ya, karena takutnya mereka bawa gerbong Bu. Kami kalau sosialisasi menggunakan Zoom meeting yang 100 Bu. Kalau yang 500 kalau saya sosialisasi besar, tapi kalau pendampingan kita pakai yang 100 Bu. Kalau banyak lagi nanti udah nggak bisa dikontrol Bu. Jadi tapi biasanya Lemdik itu udah Bu kemarin tahap 1 berapa Mbak Amel? Lebih ya Mbak Amel ya. Ini tahap kedua sih Bu sebenarnya untuk 3 ini. Tahap 1 kemarin sudah ada Bu yang kita sosialisasi. Ada 3 Bu. Ya. Mungkin itu Pak Mulyadi. Baik Bu Erna. Ya, Bu Erna yang kami hormati, terima kasih lagi atas arahan dan paparannya, ini luar biasa. Dan sekali lagi kami ingin bahwa kami Puslat Pegawai ASN ini mohon diprioritaskan. Insya Allah kami minggu depan bertemu Ibu Erna, kami akan kopi darat, mungkin ke situ Bu Erna, ada waktu. Ya, kami kopi daratnya Dilan sekarang protokolnya ketat Pak. biar ketat kami terobos Bu. Mau pakai apa, mau pakai antigen, anti apa, anti ini semua kami pakai Bu. Asal jangan anti Bu Erna ya. Ya siap Pak Mul. Juga ingin kenal dengan Pak Deputi, Pak Taufik ya sekaligus karena untuk penyampaian awal mohon diprioritas kami di 230 latsar tadi. Pak Mulya sudah gabung di grupnya Kapus belum sih? Belum ya Bu Nova ya? Kayaknya ya Bu ya. Kami lagi perubahan struktur memang di Kemendes. Bu Ratna, baru Bu Nora. Bu Ratna nomornya Pak Kapus. Ya. Siap Bu. Ya. Izin kami dari desa Bu masuk ke pusat. Jadi kalau dari desa masuk ke pusat bingung. Siap. Dari desa-desa masuk ke pusat orang bingung Bu. Jadi mohon diarahkan Bu Erna ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini juga hari Jumat dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Erna membawa berkah bagi kita sekalian dan bagi negara, bangsa dan Indonesia. Tentu kami berharap paparan ini ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan latsar itu berjalan sesuai dengan peraturan LAN. Yang kedua juga bagi kepentingan institusi kami sebagai penjaminan mutu pelatihan ini juga kami harapkan akan melakukan yang terbaik karena selama ini masih di akreditas B. Oleh karena itu nanti bisa kita akan angkat ke A. Ini tentu dukungan dari LAN. Terima kasih apa yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Salam Bu Ayu, Pak Kapus. Semoga sehat selalu Bu Ratna. Minggu depan ditunggu Ibu. Terima kasih Pak Kapus, Pak Muhammad. Terima kasih Pak Kapus, Pak Mulyadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nova. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Acara paparan materi Pak Kapus, terima kasih. Kami sudah diizinkan bergabung. Ya, terima kasih Pak Kapus, teman-teman dari Kemendes, terima kasih.
Baik, ya, terima Assalamualaikum. kasih Ibu Kapus. Terima kasih Pak Kapus. Yang telah Pak Mulyadi, terima kasih dalam invite-nya. acara sesi diskusi tanya jawab. Baiklah, untuk menyingkat waktu, boleh mohon izin untuk berpantun terlebih dahulu. Baik, datang dari kota terburu-buru, takut ketemu si tukang jamu. Orang yang cinta ilmu dan guru, menuntut ilmu tak pernah jemu. Baik, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS tahun 2021. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya pada Pusat Pelatihan Pegawai ASN, Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.